Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan lanjutkan tutorial di Laravel. Kali ini saya akan membahas mengenai apa itu Laravel Migrate. Ya. Jadi Laravel Migrate ini adalah salah satu fitur yang terdapat di database. Kemudian di sini ada migration. Ya. Jadi fungsi dari Laravel migration ini sendiri adalah untuk membuat table dengan pendekatan dari Codeverse. Ya. Jadi kalau teman-teman memahami sebenarnya ada tiga pendekatan dari desain database, dari membuat suatu database ada tiga pendekatan. Yang pertama itu yaitu database first. Jadi kalau database first, kita bikin database itu langsung contohnya langsung di php-admin atau langsung di Navigate. Jadi bikin database-nya langsung. Contoh seperti ini. Oke, saya aktifkan dulu. Ya, karena saya menggunakan mem. Oke, teman-teman bisa aktifkan juga kalau menggunakan SAM. Ya. Nah, kemudian di sini saya bisa bikin database sendiri. Di sini pelatihan Laravel, saya hapus dulu database ini. Saya bisa bikin database sendiri. Saya beri nama pelatihan Laravel. Oke, sebenarnya nama database ini nggak harus sama dengan nama project Laravel ya. Tadi kan kita bikin project Laravel juga pelatihan Laravel. Sebenarnya tidak harus sama. Ini untuk mengingat aja supaya lebih mudah. Nah, kemudian setelah jadi dari pelatihan Laravel, nah, kita bisa bikin tabelnya sendiri di sini. New table, kita bisa bikin ID, tipenya integer, ya, nama dan lain-lain, kemudian kita save. Ya, kurang lebih seperti itu. Atau saya akan contohkan juga yang langsung dari php-admin. Oke, di sini toolsnya, ini ada php-admin. Teman-teman bisa open. Nah, di php-admin, cari pelatihan Laravel. Nah, kita bisa bikin table sendiri. Misalnya table, apa ya? Table user. Kita bisa tentukan ada nama, ID ini adalah primary key. Primary key itu atribut, auto increment bisa. Oh, ini primary key. Oke, seperti itu. Nama, varchar, ukurannya misalnya 255. Saya bikin alamat, varchar 255. Ya, ini adalah pendekatan table first ya. Kita bisa save. Nah, maka jadilah di sini table user. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, kita bisa, ini adalah pendekatan database first. Jadi kita langsung bikin database-nya itu di php-admin. Bisa juga via command prompt ya. Ini adalah pendekatan database first. Kemudian yang kedua, ini saya drop dulu. Drop ini jadi dihapus. Oke, setelah hilang, yang kedua kita bisa gunakan pendekatan model first ya. Karena kita menggunakan MySQL, di sini saya contohkan menggunakan MySQL Workbench ya. Teman-teman tidak usah, nggak wajib sih sebenarnya menginstal MySQL Workbench, tapi siapa tahu teman-teman ingin explore lebih jauh bisa memanfaatkan ini. Add diagram, di sini saya coba install, misalnya saya tambahkan table user. Ya. Saya bikin ID, auto increment, primary key, kemudian bikin nama, varchar 25. Ya, jadi lebih panjang, not null. Bisa bikin alamat, ya seperti itu. Oke, saya bisa bikin tabel lagi, misalnya di sini ada berita, ID, ya atau increment, nama 255. Oke, not null. Oh sorry, ini bisa judul isi.
Judul, ini isi. Isinya biasanya pakai teks ya, karena panjang pasti. Oke. Nah, ini kita bisa relasikan, kita bangun relasinya antara berita dengan user ya, one to many. Oke, karena berita ini kita akan tahu ini siapa sih yang membuat berita ini. Kita bisa langsung synchronize kan modelnya ini. Sebelum saya synchronize, biar lebih enak, saya rubah dulu namanya di sini, pelatihan Laravel ya. Jadi nanti dia akan langsung sinkron dengan database pelatihan Laravel. Database, synchronize model. Ya, ini adalah informasi database saya. Nah, itu udah tercentang, berarti udah di. Ini adalah model, skema model, ini adalah model RDBMS yang saya miliki di MySQL database-nya. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini masih kosong. Ini saya refresh masih kosong. Saya kembali ke Workbench. Workbench-nya mana ya? Oke, di sini saya execute ya, dia sinkron. Nah, setelah sinkron, saya akan cek di sini. Saya refresh, nah ini dia muncul. Ada berita dan user. Ya. Dan tabel berita dan tabel user ini juga udah punya relasinya. Kita bisa lihat. Klik kanan, kita bisa reverse database to model. Ya, ini kita bisa lihat di Navigate. Itu kelihatan. Nah, ada berita dan ada usernya. Ya. Oke. Nah, Navigate ini termasuk premium ya. Termasuk salah satu tools premium. Tapi saya di sini hanya menggunakan untuk contoh. Kalau teman-teman sudah ada datanya, tadi dikosongkan saja, karena ini untuk sekedar contoh saja. Pelatihan Laravel. Ya, ini dihapus saja. Ini sebagai contoh, ini yang bagian model first ya. Jadi tadi kalau model first itu kita bikin modelnya, ya. Kemudian kita import ke dalam table ya. Nah, kalau model first, pendekatan model first ya, itu kita bisa gunakan seperti yang dimiliki oleh Laravel. Di sini Laravel itu udah menyediakan 3 table standar ya. Ada table user, ada table password, dan ada table create field. Ini jobs ya. User table ini nanti untuk menyimpan data user tentunya. Kemudian kalau yang reset, teman-teman bisa menyimpan data reset. Jadi misalnya ada yang mau ngereset password nih. Nah, Laravel itu sudah menyediakan fitur untuk mereset password. Nah, ini biasanya akan terhubung dengan email ya. Dengan email nanti pakai SMTP. Nanti kalau kita udah bikin masuk ke autentikasi, nanti kita bisa contohkan fitur ini ya. Kemudian jobs ini termasuk asinkronos proses ya. Jadi di Laravel bukan di Laravel sih, tapi di pemrograman itu kita mengenal 2 proses, yaitu namanya proses sinkronos dan proses asinkronos ya. Kalau proses sinkronos, pekerjaannya itu dikerjakan bertahap. Jadi misalnya ternyata ada 3 proses masuk nih, proses A, B, dan C ya. Maka proses A itu akan dikerjakan lebih dulu. Setelah proses A ini selesai, kemudian dia akan mengerjakan proses B. Setelah proses B ini mengerjakan, dia akan mengerjakan proses C. Jadi ada beberapa hold ya. Jadi beberapa pekerjaan di hold dulu. Tapi kalau dia asinkronos, dia itu bisa ngerjakan barengan. Jadi misalnya masuk nih 3 pekerjaan atau 3 proses A, B, dan C. Dia akan bisa mengerjakan proses A dikerjakan di core sendiri, nanti proses B juga barengan dikerjakan dalam waktu yang bersamaan di core yang lain, nanti ada proses C dikerjakan di core yang lain ya. Nah, PHP secara konsep awal itu tidak mengenal proses asinkronos. Jadi tidak ada proses asing di asinkronos di dalam PHP ya. Karena PHP itu kebanyakan dia prosesnya adalah sinkronos ya. Tapi dengan teknologi yang sekarang itu di Laravel itu ada proses asinkronos dengan memanfaatkan jobs ini. Jadi teman-teman bisa menggunakan jobs ini untuk membuat proses asinkronos. Contoh yang biasa memerlukan proses asinkronos itu adalah membuat
file PDF. Jadi misalnya cetak sertifikat, bikin aplikasi untuk cetak sertifikat itu biasanya menggunakan Jobs. Kemudian juga ngirim email, ngeblasting email itu biasa dibantu dengan menggunakan Jobs. Sinkron juga biasa saya ada pengalaman sinkron dengan data pusat, sistem informasi akademik, Dapodik dan lain sebagainya yang ada di pusat, datanya terpusat, kemudian disinkron dengan data yang ada di lokal kita, itu kita menggunakan asinkronos. Jadi manfaatkan Jobs ini untuk membantu proses asing itu sendiri. Jadi Laravel nggak akan apa istilahnya kayak not responding ya. Sebenarnya biasanya yang terjadi di browser itu dia bukannya nggak memproses ya, tapi karena prosesnya itu sinkronos, jadi dia tuh nunggu proses itu selesai baru dia bisa ngerjakan yang lain. Makanya kadang munculnya not responding ya. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut untuk beberapa troubleshoot di dalam PHP secara umum dan Laravel. Oke, nah di sini yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus setting dulu database-nya ya. Jadi setting database itu ada di env ya. Ini saya sudah tunjukkan tadi. Teman-teman bisa konfigurasi terlebih dahulu di sini ya. Contohnya kita akan nyamakan dulu DB connection-nya ya. Kalau teman-teman menggunakan MySQL, ya teman-teman gunakan MySQL. Kalau misalnya teman-teman saya nggak pakai MySQL, saya pakai SQL Server, ya bisa menggunakan SQL Server. Konfigurasi, kalau kita mulai konfigurasi jelasnya itu sebenarnya di bagian config ya, di bagian database. Nah ini database, nah ini kalau SQLite ini kuncinya. Kalau MySQL kata kuncinya ini MySQL. Kalau pakai PostgreSQL kata kuncinya ini PGSQL. Kalau pakai SQL Servernya yang Windows, Microsoft SQL Server menggunakan kata kunci ini ya. Nah, karena kita menggunakan MySQL, kita gunakan yang MySQL. Makanya di environment-nya ini menggunakan MySQL ya. Oke, kemudian hostnya kita menggunakan localhost atau 127.0.0.1 ya. Jadi sebenarnya localhost itu sama dengan 127.0.0.1 ya. Cuman IP asalnya itu adalah 127.0.0.1. Cuman biasanya teman-teman kalau udah pakai Windows atau pakai Linux itu biasanya udah di istilahnya di apa ya? Di bind. Jadi secara konsep jaringan localhost itu sudah dihubungkan dengan IP 127.0.0.1 ya. Cuman biasanya kita bisa custom sih. Jadi bisa jadi walaupun keluarnya localhost tapi bisa menuju IP yang lain itu juga bisa ya. Tapi itu secara default ya. Secara default. Cuman secara IP asal itu adalah 127.0.0.1. Ini adalah IP address sebenarnya untuk localhost. Nah, port MySQL yang biasa digunakan itu adalah 3306 ya. Cuman di kasus saya mungkin berbeda dengan teman-teman karena saya pakai MAM. Di MAM ini dia menggunakan ini bisa dilihat dia menggunakan port 8889 ya. Nggak umum untuk MySQL memang. Jadi saya akan mengikuti port ini. Teman-teman nanti harap mengikuti port teman-teman. Jadi kalau bisa menggunakan SAM itu biasanya di 3306 ya. Nanti akan dipandu oleh asisten. Nanti juga asisten bisa membantu menjelaskan tentang port, user dan password ini. Nah, di sini juga ada user saya root, password saya root ya. Nah, mungkin password saya akan berbeda dengan teman-teman kalau pakai SAM. Nah, database-nya adalah pelatihan Laravel, portnya saya berubah 889. Username-nya root dan passwordnya saya adalah root. Nah, kalau teman-teman menggunakan SAM, sekali lagi SAM itu dia biasanya passwordnya nggak pakai. Jadi kosongin aja. Dia cuma ngisi username-nya root, passwordnya kosong. Portnya 3306 ya. Cuman karena saya menggunakan MAM, jadi saya harus mengikuti settingan di MAM saya. Nah, ini saya udah punya koneksi di Laravel ya. Oke, sekarang bagaimana saya melakukan proses migrate? Cukup simpel. Sebenarnya melakukan migrate-nya cukup mengetikkan php artisan migrate ya. Ini enter. Nah, itu udah melakukan migrate. Teman-teman bisa buka database teman-teman. Contohnya saya akan buka ini saya akan refresh. Nah, di sini langsung ada 4 table. Ya, jadi dia bukan ngebuat 3 table tapi malah jadi 4 table. Ya.
Ini ada user, password reset, pilot jobs, dan migrations ya. Nah, sebenarnya dia itu cuma bikin 3 table, ini, dan ini ya. Sementara migration ini isinya adalah history migrate-nya. Ya, jadi dia bilang saya udah mengeksekusi 3 table ini di batch yang pertama. Kurang lebih seperti ini. Ya. Ini kita menggunakan pendekatan kode first ya, karena saya akan memberikan teman-teman beberapa migration yang teman-teman akan migrate secara manual, masing-masing akan memigrate-nya. Kalau kita mau hapus, kita bisa jalankan perintah php artisan migrate rollback. Oke, nah ini nanti kalau saya refresh lagi di pelatihan Laravel, database-nya akan hilang. Tersisa hanya table migration dengan tidak ada isi di dalamnya. Ya. Nah, itu adalah proses dari migration. Jadi migration ini adalah suatu proses membuat database dengan pendekatan kode first ya. Jadi perhatikan, teman-teman bisa buka sendiri. Di sini semuanya berisi codingan ya. Nah, itu tadi 3 pendekatan yang akan saya perkenalkan di teknik di database modern. Jadi bukan hanya database first, ada model first, dan ada code first ya. Kalau saya sih biasanya saya lebih suka menggunakan, saya kadang masih suka menggunakan yang code first, tapi kalau database yang udah banyak, banyak banget, udah sampai ada mungkin saya pernah menghadapi sampai dalam satu database itu sampai 250-an table. Nah, itu saya biasanya lebih suka pakai model first. Ya, jadi pakai pendekatan model first itu lebih enak ketika database-nya udah banyak banget ya. Nah, ini tergantung teman-teman mau pilih yang mana. Di Laravel itu dia menyediakan 3 pendekatan, pakai database first bisa, pakai model first bisa, pakai code first bisa. Cuman di tutorial ini saya akan memperkenalkan lebih jauh mengenai code first ya. Oke, mungkin itu mengenai database migrations. Nanti kita bisa diskusi lanjut jika teman-teman ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Oke, mungkin itu saja. Thank you.